Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023, saya akan mengomentari Anies meradang sampai bilang Presiden tidak boleh campur tangan dalam Pilpres tahun 2024. Presiden sering ikut campur tangan mengendalikan 6 partai politik terkait pemilu tahun 2024. Salah satu kegiatan dilakukan Presiden Joko Widodo mengundang 6 partai politik melakukan pertemuan atau rapat di Istana Negara, yaitu Partai PDIP, Golkar, Gerindra, P3, PAN, dan PKB. Dalam pertemuan tersebut tidak ikut diundang Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem karena sudah punya koalisi perubahan. Tidak diundangnya Suryo Paloh merasa kecewa sangat besar karena Nasdem ikut koalisi Presiden Joko Widodo selama 2 periode. Padahal sangat ingin ikut dalam mendukung Presiden Joko Widodo karena ikut mendukung koalisi Presiden Joko Widodo dapat meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem nanti. Tidak diundangnya Suryo Paloh berdampak kepada koalisi perubahan di mana Suryo Paloh sudah berpikir mendukung Ganjar Pranowo atau Ganjar Pranowo. Kalau sampai Partai Nasdem beralih mendukung Ganjar Pranowo atau masuk koalisi Golkar, maka koalisi perubahan tidak bisa mengusung calon presiden karena tidak memenuhi syarat threshold minimal 20%. Maka Anies Baswedan tidak bisa ikut calon presiden. Akibatnya Anies Baswedan meradang sampai Anies Baswedan bilang Presiden Joko Widodo jangan ikut campur tangan dalam pemilihan presiden. Diduga ikutnya Presiden Joko Widodo campur tangan dalam pemilu tahun 2024 berdampak kepada koalisi perubahan bisa bubar karena masalah internalnya masih banyak belum bisa diputuskan soal AHY calon wakil presiden Anies Baswedan. Bahkan Partai Nasdem bisa bergabung dengan mendukung Ganjar Pranowo atau bergabung dengan Partai Golkar. Dengan sendirinya Anies Baswedan terancam bisa mengikuti pemilihan presiden. Harapan saya Anies Baswedan jangan bilang Presiden tidak ikut campur tangan masalah pemilu. Karena Presiden sebagai kepala pemerintahan maupun dunia politik sebelum pernah tugas sebagai Presiden berhak campur tangan untuk menjaga negara kesatuan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jangan sampai ada yang mau merusak negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara. Presiden ikut campur tangan mengendalikan 6 partai politik terkait pemilu tahun 2024. Salah satu kegiatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo mengundang 6 partai politik melakukan pertemuan atau rapat di Istana Negara, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, P3, PAN, dan PKB. Dalam pertemuan tersebut tidak ikut diundang Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem karena sudah punya koalisi perubahan. Tidak diundangnya Suryo Paloh merasa kecewa sangat besar karena Nasdem ikut koalisi Presiden Joko Widodo selama 2 periode. Padahal sangat ingin ikut dalam mendukung Presiden Joko Widodo karena ikut mendukung koalisi Presiden Joko Widodo dapat meningkatkan elektabilitas Partai Nasdem nanti. Tidak diundangnya Suryo Paloh berdampak kepada koalisi perubahan, di mana Suryo Paloh sudah berpikir mendukung Ganjar Pranowo. Kalau sampai Partai Nasdem beralih mendukung Ganjar Pranowo atau masuk koalisi Golkar, maka koalisi perubahan tidak bisa mengusung calon presiden karena tidak memenuhi syarat threshold minimal 20%. Maka Anies Baswedan tidak bisa ikut calon presiden. Akibatnya Anies Baswedan meradang sampai Anies Baswedan bilang Presiden Joko Widodo jangan ikut campur dalam pemilihan presiden. Diduga ikutnya Presiden Joko Widodo campur
campur tangan dalam pemilu tahun 2024 berdampak kepada koalisi perubahan bisa bubar karena masalah internalnya masih banyak belum bisa diputuskan. Soal AHY calon wakil presiden Anies Baswedan, bahkan Partai Nasdem bisa bergabung dengan mendukung Ganjar Pranowo atau bergabung dengan Partai Golkar. Dengan sendirinya Anies Baswedan terancam bisa mengikuti pemilihan presiden. Harapan saya Anies Baswedan jangan bilang presiden tidak ikut campur tangan masalah pemilu, karena presiden sebagai kepala pemerintahan dan politik sebelum berpurna tugas sebagai presiden berhak campur tangan untuk menjaga negara kesatuan negara Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Jangan sampai ada yang mau merusak negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara. Sekian dan terima kasih.